Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Akidah Akhlak. Baik, sebelum mulai pembelajaran, apakah sudah berdoa? Belum. Oke, Ibu pimpin berdoanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Kemudian Ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad Nizar, Muhammad Reza, Muhammad Haki, Nailis, Resti, Nadia, Rini. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji, yaitu kita akan memahami mengenai bagaimana akhlak berpakaian, kemudian akhlak berhias, kemudian akhlak dalam perjalanan atau safar, kemudian akhlak dalam bertamu dan menerima tamu. Yang bagian pertama, sebelum dalam materi di sini Ibu ingin menjelaskan mengenai yang tadi ya, pengertian pakaian dan sampai pada akhlak menerima tamu, kemudian menjelaskan mengenai contoh-contohnya dan menjelaskan mengenai hikmah dari yang tadi dibahas ya. Untuk bagian pertama yaitu akhlak berpakaian. Di sini ada yang tahu apa itu pakaian? Busana, ya benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian adalah barang apa yang dipakai atau yang dikenakan seperti baju, celana, dan sebagainya. Kemudian istilah pakaian kemudian dipersamakan dengan busana yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu busana, yang mempunyai konotasi pakaian yang bagus atau indah, yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, elok untuk dipandang, kemudian nyaman melihatnya, kemudian cocok dengan pemakai serta sesuai dengan kesempatan. Di sini ada yang tahu mengenai fungsi pakaian? Ya benar, yaitu menutup aurat. Adapun lebih jelasnya, fungsi pakaian itu pertama menutup aurat. Untuk menutup aurat, kata aurat berasal dari kata ar yang artinya aib, onar, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu, seperti mahram ya. Orang-orang tertentu itu mahram. Kemudian fungsi pakaian yaitu untuk perhiasan, kemudian untuk menjauhkan dari bencana, sebagaimana di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 81 yang menjelaskan bahwa fungsinya adalah untuk menjauhkan dari bencana seperti menjauhkan dari sengatan panas dan dingin. Kemudian fungsi dari pakaian yaitu sebagai petunjuk identitas. Dengan pakaian, contohnya, kamu tahu nggak dengan Nadia? Nadia adalah dia yang memakai kerudung pink. Nah, itu adalah sebagai petunjuk identitas bahwa Nadia adalah yang memakai kerudung pink. Kerudung itu kan pakaian. Kemudian mengenai batas aurat. Mengenai batas aurat bagi laki-laki itu antara posar sampai dengan lutut. Kita ambil contoh kasus bagaimana jika ada seseorang yang sholat, seorang laki-laki yang sholat, dia tidak memakai baju namun memakaikan celana yang menutupi pusar sampai lutut. Apakah sholatnya itu sah? Menurut hukumnya itu sah, namun dinilai dari nilai etika, menurut Ibu itu tidak terlalu sopan. Kenapa? Karena dalam sholat kita itu ingin berhadapan dengan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita bertemu dengan Allah telanjang dada, kaki pun tidak semuanya tertutup ya bagi laki-laki. Tapi kita itu dalam sholat, laki-laki itu seperti harus memakai koko, memakai sarung yang menutup sampai ke mata kaki, memakai peci, ya seperti itu. Terkecuali jika di dalam kondisi yang sangat mendesak, misalnya tidak ada pakaian lagi, hanya ada satu saja, celana saja, itu masih diperbolehkan karena menurut syarat emang batasan aurat laki-laki itu
yaitu antara pusar sampai ke lutut ya. Kemudian batasan aurat bagi perempuan yaitu antara telapak tangan dan wajah. Namun sebagian madhab ada yang lebih, maksudnya yang lebih ekstrim, bukan ekstrim, ada yang mengatakan bahwa aurat perempuan itu seluruh anggota badan ya. Itu tergantung madhab apa yang kita ambil ya. Kemudian ada berpakaian. Adapun ada berpakaian itu disunahkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Kemudian pakaian harus menutup aurat. Tidak misalnya perempuan memakai bajunya itu pendek seperti rok mini, mansep, tidak memakai kerudung ya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Begitupun sebaliknya. Kemudian pakaian tersebut tidak boleh ada gambar makhluk hidup atau tanda salib. Kemudian disunatkan mendahulukan bagian yang kanan. Maksudnya di dalam berpakaian kita disunatkan, misalnya kita ingin memakai baju, nah disunatkan memasukkan tangan terlebih dahulu itu yang kanan sebelum yang kiri. Kemudian disunahkan berdoa ketika mengenakan pakaian baru. Kemudian disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Di dalam memakai pakaian, seorang wanita itu harus memiliki kriteria ya. Yang pertama, menutup aurat, kemudian tidak transparan, kemudian tidak menyerupai busana laki-laki yang tadi ya. Kemudian pantas dan sederhana, tidak berlebihan. Adapun hikmah dalam akhlak berpakaian yaitu menjaga identitas muslim, kemudian menjaga kebersihan dan kesehatan. Bagian B yaitu akhlak berhias. Pengertian berhias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Macam-macam berhias yaitu dengan jilbab. Kemudian perhiasan itu seperti cincin, bros. Kalau untuk laki-laki dengan kacamata, nah itu disebut masih dalam termasuk dengan perhiasan. Jam tangan, sepatu, nah itu termasuk. Kemudian kosmetik untuk perempuan ya. Kemudian bagaimana dengan tato? Tato itu tidak dianjurkan ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat atau mengutuk wanita yang memasang tato dan yang meminta ditatoi, wanita yang menipiskan alis atau yang meminta ditipiskan alisnya, dan wanita yang meruncingkan gigi supaya dilihat cantik. Mereka mengubah ciptaan Allah. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Muttafaq alaih. Kemudian menyambung rambut ya. Menyambung rambut, berhias dengan menyambung rambut dinamakan Nabi sebagai suatu bentuk kepalsuan, penipuan ya. Kemudian akhlak berhias yaitu pertama niat yang lurus. Berhias hanya untuk beribadah yang diorientasikan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Kemudian tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol seperti salib ya, simbol non muslim. Kemudian tidak berlebih-lebihan, tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Kemudian berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Kemudian berhias bukan untuk berfoya-foya atau ajang untuk sombong ya. Hikmah akhlak berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan karena berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti direstui oleh Allah. Kemudian bagian C yaitu akhlak perjalanan atau safar. Di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perjalanan? Bepergian, iya betul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjalanan itu diartikan sebagai perihal atau cara gerakan, yakni perjalanan atau bepergian dari satu tempat menuju tempat untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk
keluar ataupun meninggalkan rumah dengan perjalanan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Sebagai contoh kecil, misal ibu itu ada di sini ya, di ruangan kelas. Ibu ingin berpindah menuju ruang kepala sekolah. Nah, itu dinamakan dengan bepergian. Kenapa? Karena berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Meskipun 1 atau 2 langkah, itu dinamakan dengan bepergian. Adapun akhlak dalam perjalanan, yaitu pertama, semua perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah. Kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum bepergian. Kemudian ketika keluar rumah disunatkan membaca doa seperti Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian sunnah menaiki kendaraan dengan membaca bismillah, kemudian duduk dengan membaca alhamdulillah. Ketika mulai memasuki kendaraan disunahkan membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jika tiba di tempat tujuan disunahkan membaca doa Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kemudian boleh menjamak sholat atau mengqashar dalam perjalanan pada 2 waktu, yaitu duhur dan asar, kemudian isya dan maghrib apabila memenuhi syarat, misalnya perjalanannya jauh. Kalau dekat yang misal cuma beberapa kilometer, itu tidak boleh menjamak atau mengqashar. Kemudian nilai positif melakukan perjalanan, yaitu perjalanan dapat menghibur dari kesedihan. Kemudian safar menjadi sarana bagi seorang untuk mempertambah pengalaman. Safar mengantarkan seseorang untuk memperoleh pengalaman baru dan ilmu pengetahuan. Dengan safar, maka seorang akan lebih mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. Kemudian dengan safar akan dapat membawa wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Hikmah melakukan perjalanan, yaitu sebaiknya setiap orang memikirkan terlebih dahulu secara matang terhadap suatu perjalanan. Niat kita haruslah baik, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagian D, yaitu akhlak bertamu. Di sini ada yang tahu apa itu bertamu? Mengunjung. Ya, betul. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Etika bertamu. Pertama, meminta izin masuk masih maksimal sebanyak 3 kali. Seperti mengetuk pintu ya, batasnya itu tadi 3 kali. Jika tidak ada maka tidak boleh masuk. Kemudian memakai pakaian yang rapi dan pantas. Memberi isyarat dan salam ketika datang. Jangan mengintip, apalagi membuka pintu ya. Kemudian memperkenalkan diri sebelum masuk. Kemudian tamu lelaki yang bukan mahram dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita. Kemudian masuk dan duduk dengan sopan. Kemudian menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Makanlah dengan tangan kanan, ambillah yang dekat, jangan memilih misalnya ada yang jauh diambil, jangan, tapi harus yang dekat diutamakan. Bersihkan piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Kemudian segeralah pulang setelah selesai urusan. Kemudian lama waktu bertamu itu 3 hari 3 malam. Membiasakan akhlak bertamu. Bertamu merupakan kebiasaan positif dalam kehidupan bermasyarakat dari zaman tradisional sampai zaman modern. Dengan melestarikan kebiasaan kunjung mengunjungi, maka segala persoalan mudah dilestarikan, segala urusan mudah dibereskan, dan segala masalah mudah diatasi. Hikmah akhlak bertamu, yaitu bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleransi terhadap orang lain dan menjauhkan sikap tekanan dan intimidasi. Kemudian dengan bertamu, seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Kemudian bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang bermanfaat.
Intinya manfaat atau hikmahnya itu adalah memanjangkan silaturahim. Kemudian bagian E, mengenai akhlak menerima tamu. Pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu atau ketamuan diartikan sebagai kedatangan orang yang bertamu, melewat atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara. Penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun etika menerima tamu, yang pertama, berpakaian yang pantas, kemudian menerima tamu dengan sikap yang sopan dan baik, kemudian menjamu dengan sesuai kemampuan kita. Waktu bertamu tidak boleh terlalu lama, kemudian antarkan sampai ke halaman jika tamu ingin pulang. Kemudian wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki kecuali dalam izin suaminya. Kemudian membiasakan berakhlak menerima tamu. Setiap muslim wajib memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun maksud dan tujuan bertamu. Misalnya ada seorang non muslim ingin bertamu kepada kita yang seorang muslim, nah itu harus kita jamu dengan adab dan etika, tidak boleh dibeda-bedakan meskipun berbeda agama. Kemudian hikmah berakhlak menerima tamu. Setiap muslim telah diikat oleh suatu aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain sekalipun berbeda agama ataupun suku. Kemudian menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Artinya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Karena orang yang beriman meyakini bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah. Kemudian menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian, dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Kesimpulannya ya, kita sudah tahu mengenai berbagai misalnya etika-etika seperti etika berpakaian, menerima tamu, bertamu, dan pepergian atau safar, sehingga kita harus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti berpakaian, kita harus menutupi aurat sebagaimana etika yang sudah Ibu jelaskan tadi. Begitupun dengan etika berhias, etika perjalanan, dan etika bertamu dan menerima tamu. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, silahkan anak-anak bereskan terlebih dahulu bukunya. Baik, kita berdoa ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.